Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Ibu dan bapa tamu Allah sidang jemaah subuh rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pagi ini masih dicurahkan rahmat, nikmat dan hidayah kepada kita semua hingga dapat berhadir di Masjid Masyidah yang kita cintai ini. Mudah-mudahan segala aktivitas kehidupan kita ini menghantarkan ish kariman aw mut syahidan, hidup mulia mati dalam keadaan syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ibu dan bapa rahimakumullah, kita berkirim salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan ibu dan bapa rahimakumullah, dengan senantiasanya kita berkirim salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita menjadi bahagian umat yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapa, pagi ini kita belum melanjutkan kajian kita seputar bab zakat dan sedekah. Kita akan tambahkan beberapa hal menyangkut bulan ini, bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, ibu dan bapa rahimakumullah, ada orang menyebut bulan ini namanya bulan Maulid Nabi. Ada orang menyebut nama bulan ini adalah bulan Maulud Nabi. Apa sebetulnya beda antara Maulid Nabi dan Maulud Nabi? Ibu dan bapa rahimakumullah, kalau yang dibahas itu adalah tentang sejarah kapan Nabi Muhammad dilahirkan, maka nama acara itu adalah Maulid Nabi. Kalau yang dibahas itu adalah tentang siapa sosok orang yang dilahirkan, maka nama acara itu adalah Maulud Nabi. Maka kalau Maulid tentang kapan dilahirkan, kalau Maulud siapa orang yang dilahirkan. Maka disebut Maulid acara itu betul, disebut Maulud pun betul. Yang tak betul itu Maulud Nabi. Ibu dan bapa rahimakumullah, Maulid Nabi selain bermakna tentang sejarah kapan Nabi Muhammad dilahirkan, Maulid Nabi itu ibu dan bapa nama sebuah tempat. Tempat apa itu Maulid Nabi? Bila ibu dan bapa sampai ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah, tepatnya di Masjidil Haram, maka ibu dan bapa akan melaksanakan tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Ada ibu-ibu dengan kawan-kawannya berkata, kita ini disunnahkan tiap hari bertawaf. Tak sanggup 7 buat 5, tak sanggup 5 buat 3, tak sanggup 3 buat 1, kata ibu tu. Lalu jamaah yang lain pun menjadi ragu. Dia tanya kepada ustaznya, Ustaz, betul boleh kita bertawaf sekali putar, 3 kali putar, 5 kali putar, tak hanya 7 putaran Pak Ustaz? Kata Pak Ustaznya, kalau tawaf 7 kali putar, kalau tidak sampai 7 namanya bukan tawaf, namanya baputa-puta. Ibu dan bapa rahimakumullah. Jadi yang namanya tawaf itu 7 kali putar. Selesai kita bertawaf, ibu dan bapa akan dibawa ke mas'a. Apa itu mas'a? Tempat bersa'i, berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Marwah. Diawali dari Bukit Sofa, berakhir di Bukit Marwah. 7 kali pergi dan pulang. Jadi ada perginya, ada pulangnya. Pergi dulu baru pulang. Karena banyak pula jamaah, kemana Pak Ustaz? Saya nak ke Siak.
hati-hati di jalan Pak Ustaz, semoga selamat pulang pergi. Saya bilang, saya belum pergi kok dah pulang saja. Jadi yang betulnya pergi pulang, bukan pulang pergi. Karena banyak juga bahasa ini yang aneh-aneh, ibu dan bapak rahimakumullah. Jadi perginya ibu dan bapak rahimakumullah 4, pulangnya 3. Maka dia 3 kali setengah putaran atau 7 kali pergi dan pulang. Dari sofa ke marwah, marwah ke sofa, berawal dari sofa, berakhir di marwah. Maka selesai sa'i terjadilah tahallul. Diambil dari kata halal. Lawannya tentu kata haram. Kalau ada halal sebelumnya berarti diharamkan. Apa yang diharamkan itu? Ketika ibu dan bapak mengenakan pakaian ihram. Ihram itu dari kata haram. Jadi ihram itu dari kata haram. Selama mengenakan pakaian ihram berawal dari mikot. Mikot itu garis start, garis memulai ibadah haji dan umrah, maka terjadilah muhrim. Jadi orang yang mengenakan pakaian ihram disebutlah dia muhrim. Ada ibu-ibu dan bapak-bapak berjumpa, dah lama tak berjumpa semenjak waktu SMA. Bapak ni mengulurkan tangan, ibu ni mengangkat tangan, tak mau dia bersalam. Apa kata dia? Mohon maaf bro, kita tak muhrim. Itu kalimatnya tidak tepat. Yang tepatnya kita tidak mahram. Kalau muhrim itu orang yang mengenakan pakaian ihram. Jadi nanti kalau menjelaskan itu bukan tidak muhrim, tetapi tidak mahram. Selama mengenakan pakaian ihram ataupun bermuhrim itu ibu dan bapak, maka terjadilah yang mubah menjadi haram. Yang sunnah pun bisa menjadi haram. Bahkan yang wajib sekalipun bisa menjadi haram. Yang mana yang mubah bisa menjadi haram? Contoh yang mubah bisa menjadi haram adalah membunuh nyamuk. Membunuh nyamuk itu mubah, tapi selama menggunakan pakaian ihram haram. Menebang pohon kayu itu mubah, tapi selama mengenakan pakaian ihram haram. Sesuatu yang mubah bisa menjadi haram. Yang kedua, sesuatu yang sunat. Apa dia? Contohnya memotong kuku. Kalau menggunakan pakaian ihram haram. Mencabut bulu ketiak, mencabut bulu hidung, sunnah. Tapi selama menggunakan pakaian ihram haram. Jadi kalau mencabut bulu hidung awak saja haram, apalagi mencabut bulu hidung kawan. Ibu dan bapak rahimakumullah, memakai wangi-wangian sunnah, tapi selama menggunakan pakaian ihram haram, tak boleh. Bahkan yang wajib sekalipun bisa menjadi haram. Mana contohnya? Memberi nafkah batin. Nafkah batin itu kan wajib, bukan sunnah. Makanya dalam sirat taklid dikatakan kita ini wajib memberi 2 nafkah. Nafkah zahir, nafkah batin. Tak boleh dihilangkan salah satunya. Memberikan nafkah batin itu wajib, tapi selama menggunakan pakaian ihram itu menjadi haram. Berapa lama tu Pak Ustaz? Banyak juga jemaah yang cemas mendengarkan itu. Ibu dan bapak rahimakumullah. Kalau dalam umrah hanya sebentar, dia hanya sekitar 4 hingga paling lama 6 jam. Tapi kalau dalam haji lumayan lama. Dari tanggal 8 kita meninggalkan Mekah menuju ke Padang Arafah, lalu menuju ke Muzdalifah. Dari Muzdalifah kita menuju ke Mina. 8, 9, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Jadi haji itu hanya 6 hari. Jadi ada jemaah yang satu mencemeh jemaah yang lain. Karena jemaah yang lain tu berangkat hajinya cuma 2 pekan. Haji namo tu. Adolo naik haji ndak serius. Ndaklah serius orang kacanya. Orang naik haji sampai 12 hari, awak berangkat sampai balik hari, namo tu. Padahal ibu dan bapak rahimakumullah, kalau dari sisi biaya,
jauh lebih murah berangkat haji yang 42 hari. 42 hari itu biaya hajinya paling mahal 38 juta. Kalau yang hajinya 14 hari itu, ibu dan bapak, kalau dia haji plus biasa, paling tidak 150 sampai hampir 200 juta. Nunggunya 5 sampai 7 tahun. Tapi kalau hajinya haji furada, itu paling murah ibu dan bapak rahimakumullah, 295 sampai 265 juta, sampai 365 juta. Makin sebentar makin mahal. Jadi jangan dikira makin sebentar makin murah. Tapi pitiabi itu kadang ada salah paham pula. Nah, rupanya paling mahal ini ibu dan bapak rahimakumullah. Ibu dan bapak yang berbahagia, selama kita bermuhrim, selesai bermuhrim maka terjadilah tahallul. Dihalalkan yang haram tadi. Cara menghalalkannya macam mana? Dipotong rambut. Yang paling baik memotong rambut macam mana? Kalau dia laki-laki, dua pilihan terbaik. Nomor satu yang paling baik, muhallikin, botak licin. Tapi jamaah Indonesia banyak yang tak mau botak licin. Kalau saya pembimbingnya, hampir tidak ada jamaah itu yang tidak botak licin. Saya setengah paksa mereka botak licin. Kalau saya menyebut jamaah haji dan umroh hanya ambil sikit itu baru sampai Malaysia itu saya bilang. Akhir-akhirnya botak licin juga mereka. Yang payah itu waktu haji. Ada 2 orang jamaah yang tak mau botak licin. Dia hanya ambil sikit ya. Nak awak tegur, dosen awak pula dua-duanya. Ibu dan bapak rahimakumullah, setelah selesai kami yang laki-laki botak licin, yang berdua ini tetap hanya ngambil sikit. Rupanya dia ikut setelah menanggalkan pakaian ihramnya, pergi mendengarkan ceramah di Masjid Mina. Masih di Mina itu, ibu dan bapak rahimakumullah. Sampai di Masjid Mina dia dengar ceramah, rupanya menterjemahkan orang Indonesia. Karena yang menyampaikan kajian seorang syekh. Apa kata syekh itu dalam kajian? Wahai jamaah haji, jangan kalian buka pakaian ihram kalian sebelum kalian hai laki-laki membotak licinkan rambut kalian. Tiba-tiba tegak bapak berdua tu. Saya tengok jauh, tegak bapak tu berdua. Pas tegak, sore balik beliau berdua dalam keadaan sudah botak licin dua-duanya ibu dan bapak rahimakumullah. Tapi dah duluan menanggalkan pakaian ihram. Maka yang paling sunnah 3 kali didoakan oleh Nabi orang yang mau membotak licinkan. Ini menanti nanti bapak ibu berangkat umrah, berangkat haji, 3 kali Nabi mendoakan muhallikin, 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 botak licin, botak licin, botak licin. Tapi ada orang yang tak mau botak licin. Asal Nabi menyebut botak licin, dia sebut muqassirin. Asal Nabi menyebut muhallikin, dia menyebut muqassirin. Apa arti muqassirin? Semi botak. Pada hadis yang ketiga, doa yang ketiga, kata Nabi, ampunkanlah dosa orang yang botak licin dan memendekkan rambutnya. Jadi makna pendek itu semuanya dipotong. Semuanya dipotong, cuman tidak botak licin. Lalu kok ada orang cuman 3 helai? Itu pendapat ulama. Ulama yang membolehkan 3 helai itu Imam Syafi'i. Tapi kalau bunyi hadisnya hanya 2 saja. Kalau tidak botak licin, semi botak. Saya termasuk yang mengikuti pendapat Imam Syafi'i, ibu dan bapak rahimakumullah. Cuman kalau ada pendapat ulama, ada kemudian hadis yang terang benderang, tentu kita lebih mengutamakan apa yang sudah dituliskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan bapak yang berbahagia, terjadilah tahallul. Setelah kita bertahallul, ibu dan bapak dibawa keluar dari Masjidil Haram. Nama pintu tempat keluarnya pintu 25. Di pintu 25 itu ibu dan bapak, keluar pintu 25 nampaklah 3 hal. Pertama, ibu dan bapak yang berbahagia, namanya mohon maaf WC 14. Di belakang WC 14 ada tempat bernama Maulid Nabi. Ini yang kita sebut tadi.
Yang ketiga, Ibu dan Bapak, setelah Maulid Nabi ada nama sebuah tempat lagi, Sabilu Zamzam. Nah, apa 3 tempat nih? Pertama, nampak WC 14. Kenapa diceritakan WC ini Pak Ustaz? WC 14 ini perlu diceritakan. Karena WC 14 ini WC terbesar di dunia. Dibangun di atas tanah, yang bisa membangun hotel, yang bisa membangun mall, yang bisa membangun istana. Tapi mereka tidak bangun hotel, tidak bangun istana, tidak bangun mall. Apa yang mereka bangun? Hanya WC saja. Saking besarnya WC itu, Ibu dan Bapak rahimakumullah, di dalam WC itu ada jalan, bisa pula berselisih 2 fuso. Saking besarnya. Nah, mengapa dia hanya menjadi WC saja tanah seluas itu? Rupanya menurut sejarah Ibu dan Bapak, WC 14 itu dibangun di atas tanahnya Abu Jahal. Nah, jadi kita ini baik-baik sajalah perangai. Karena kalau kita jahat perangai, mati kita, dia bangun kawan di atas tanah kita WC. Macam Abu Jahal. Di belakang WC 14, WC Abu Jahal itu, ada sebuah tempat yang disebut Maulid Nabi. Sekarang menjadi maktabah, pustaka. Apa itu Maulid Nabi? Tempat yang diyakini secara turun-temurun sebagai tempat lahirnya Nabi. Disitulah menurut sejarah, ibu Nabi SAW, Aminah, melahirkan yang mulia Sayyidul Mursalin, Nabi Muhammad SAW. Apa buktinya di situ Nabi Muhammad dilahirkan? Di belakang Maulid Nabi itu ada gunung. Nama gunungnya Ibu dan Bapak Jabal Bani Hashim. Jabal artinya gunung. Bani Hashim adalah sebutan untuk nama kaum, nama keluarga besar Nabi Muhammad SAW. Disebutlah namanya Jabal Bani Hashim. Diambil dari nama kakek buyut Nabi, namanya Hashim. Bukan Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu kakek langsung dari Nabi ke ayah Nabi Abdullah. Abdullah ke datuk kandung Nabi adalah Abdul Muthalib. Di atas lagi ibu dan bapak namanya Hashim. Maka disebutlah Jabal Bani Hashim. Dulu keluarga-keluarga besarnya Bani Hashim itu bertempat tinggal di lereng dan di kaki Jabal Bani Hashim. Namun seiring perluasan Masjidil Haram, rumah-rumah mereka dihancurkan satu persatu. Ada satu rumah yang tak dihancurkan karena kaum muslimin sedunia protes. Mengapa diprotes? Karena disitulah diyakini tempat Nabi dilahirkan. Sampai sekarang masih ada dan dijadikan perpustakaan. Itulah Maulid Nabi, tempat lahirnya Nabi. Ibu dan bapak, berarti siapa yang rumahnya paling dekat dengan rumah Nabi? Rumah yang paling dekat dengan rumah Nabi itu rumah Abu Jahal. Kalaulah iman dan Islam tergantung dekatnya rumah, maka yang paling kuat imannya itu Abu Jahal. Kalaulah hidayah tergantung dekatnya rumah, maka yang paling banyak dapat hidayah itu Abu Jahal. Tapi ibu dan bapak, jangan dikira semua orang dekat mendukung kita. Yang paling memusuhi Nabi orang yang rumahnya paling dekat dengan rumah Nabi. Yang paling mengintai-ngintai Nabi adalah orang yang paling dekat dengan Nabi. Kalau ibu dan bapak masih ingat kisah Isra wal Mi'raj, masih ingat? Kisah Isra wal Mi'raj itu Nabi Muhammad malamnya, ibu dan bapak yang berbahagia, melewati perjalanan dari masjid ke masjid, akhirnya menuju ke langit, sampai ke Arash, balik kembali ke bumi. Siapa yang pertama kali bertanya ke Nabi Muhammad? Abu Jahal. Kok bisa Abu Jahal pertama kali bertanya dengan Nabi? Karena memang rumahnya dekat. Nampak oleh dia Nabi Muhammad termenung-menung, ada apa ya Muhammad? Nabi Muhammad ini kan salah satu sifat wajibnya adalah tabligh, menyampaikan. Tak boleh dirahasiakan. Diceritakan oleh Nabi, senyumlah Abu Jahal. Kenapa senyum Abu Jahal? Kocan kau, kata Abu Jahal. Jadi jangan dikira semua orang yang senyum itu mendukung kita. Jadi dalam hidup ini ibu dan bapak mesti berimbang. Husnuzan itu wajib.
tapi berhati-hati wajib. Jangan sampai husnuzan menghilangkan hati-hati. Jadi musuh itu bisa datang dari orang dekat. Tapi terlalu berhati-hati pula, payah membedakan mana hati-hati, mana su'uzan. Asal menengok makanan orang, curiga aja bawaannya. Asal menengok minuman orang, curiga saja bawaannya. Jadi berhati-hati itu wajib, husnuzan itu juga wajib. Ibu dan bapak rahimakumullah. Tapi orang yang rumahnya dekat dengan rumah Nabi ini tak mendapat hidayah. Nah, jadi ibu dan bapak jangan pernah kita bergantung dengan penilaian orang. Dia itu Pak Ustadz orang dekat saya, konco pelangkin saya, mestinya dia yang mendukung saya. Dia ini masih keluarga saya, tapi kok bisa dia memusuhi saya? Makanya hidup ini tak boleh bergantung kepada makhluk. Kalau makhluk menjadi tolak ukur, ibu dan bapak, takkan pernah semua orang suka dengan kita. Karena jangankan kita, Nabi kita Muhammad Rasulullah saja, ada juga orang yang masih membencinya. Yang penting itu ibu dan bapak, alif cie, ba cie, ta cie. Alif lurui, ba bana, ta tarwi. Jadi kalaulah lurui, bana, tarwi. Apa penilaian orang setelahnya? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu dan bapak, di belakang rumah tempat Nabi dilahirkan namanya adalah Sabilu Zamzam. Apa arti Sabilu Zamzam? Sabil artinya jalan, sabil artinya simpang, Zamzam adalah air Zamzam. Kenapa ada pula simpang Zamzam? Bukankah yang ada itu sumur Zamzam? Dulu ibu dan bapak, orang yang berangkat haji tahun 80 lebih kurang, itu bisa mengambil air Zamzam langsung ke sumurnya. Saya tahun 80 itu masih berumur 2 tahun. Ibu dan bapak rahimakumullah. Jadi tahun 80 itu orang langsung bisa mengambil air mengambil air langsung ke sumur Zamzam. Tapi seiring kemudian ibu dan bapak makin bertambah jumlah jamaah. Bahkan puncaknya di pergantian tahun 2007 dan 2008. Masih ingat mungkin ibu dan bapak kan? 2007 mendaftar tahun itu masih bisa terbang tahun itu. Tapi 2007 akhir mulailah terjadi antrian. Daftar 2007 akhir, mulai berangkat 2008. Akhirnya daftar 2008 akhir, berangkatnya justru ibu dan bapak 2013. Antrinya sudah menjadi 5 tahun. Lalu naik 6-7. Baru kemarin rasanya 2 tahun yang lalu, ibu dan bapak rahimakumullah, antri disebut 20 tahun, rupanya hari ini sudah menjadi antrinya 25 tahun. Itu Pekanbaru, yang paling parah Sulawesi Selatan dan Jawa Timur, antrinya 37 sampai 40 tahun. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu yang masih antri dipanjangkanlah umurnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak yang berbahagia, karena jamaah ini semakin lama semakin ramai, tidak mungkin mereka ini berebut-rebut mengambil air Zamzam, lalu ditutuplah sumur Zamzam. Sumur Zamzam ditutup, dikasih merek di atasnya, sumur Zamzam. Terjadilah perubahan keramik, peremajaan keramik, makin diperbagus keramik, terutama keramik bahagian dalam. Keramik bahagian dalam itu ibu dan bapak, wabil khusus lagi di area sekitar Ka'bah. Itu keramiknya keramik anti panas. Jadi macam manapun cuaca panas, kadang-kadang kan suhu kota Mekah ini kalau sampai kepada panas bisa menyentuh angka 57 derajat Celcius. Kadang kalau pas lagi dinginnya bisa menyentuh di angka 3 hingga 7 derajat Celcius. Nah, jadi ibu dan bapak rahimakumullah, saya baru pulang beberapa hari yang lalu, sempat menyentuh 57.
Jadi kalau 57 itu biasanya kita orang Indonesia sering nggak tahan. Jadi ibu dan bapak, kalau sudah 57 itu cenderung jamaah Indonesia itu demam. Banyak yang demam. Makanya kalau kami lebih cenderung jamaah itu dibawa ke Mekah dulu daripada ke Madinah dulu. Mengapa ke Mekah dulu? Kalau ke Mekah dalam keadaan fisik masih kuat, masih sehat walafiat, dibawa dia untuk ke Mekah dulu, selesai hajinya. Selesai hajinya, kalaupun dia demam setelahnya, demamnya di kota Madinah, tapi yang wajib sudah selesai. Yang kita takutkan itu kalau kita dahulukan ke Madinah, rupanya demam, maka yang kita khawatirkan ibu dan bapak rahimakumullah, tak terlaksana hajinya dengan baik, tak terlaksana umrohnya dengan baik. Ibu dan bapak rahimakumullah. Kemudian ibu dan bapak yang berbahagia, suhu ini panas. Ada yang menyentuh 57. Kalau sudah sampai 57 itu, area keramik di sekitar Ka'bah itu enggak panas sama sekali. Kenapa demikian? Karena keramiknya keramik anti panas. Dengan digantinya keramik tadi, ibu dan bapak, rupanya bacaan sumur Zam-Zam itu pun menjadi hilang. Supaya jamaah ini bisa mengambil air Zam-Zam dalam jumlah banyak, kemana mereka mengambil air Zam-Zam? Dioperlah air Zam-Zam itu ke belakang tempat Nabi dilahirkan. Nama tempat itulah yang kita sebut tadi dengan nama Sabilu Zam-Zam. Jadi Sabilu Zam-Zam itu simpangan air Zam-Zam, pengganti sumur Zam-Zam, itulah Sabilu Zam-Zam. Dua-duanya, ketiga-tiganya bahkan itu di pintu 25. Satu. Yang kedua, kapankah sebetulnya Nabi Muhammad dilahirkan? Ada dua hal yang ulama sepakat, dua hal terjadi ikhtilaf. Dua yang sepakat ibu dan bapak, Nabi Muhammad dilahirkan di hari Senin, seluruh ulama sepakat. Yang kedua, Nabi Muhammad dilahirkan di tahun gajah, seluruh ulama sepakat. Nabi Muhammad lahir tanggal 12, ulama berbeda pendapat. Nabi Muhammad lahir Rabiul Awal, ulama juga berbeda pendapat. Jadi yang sepakat itu hari dan tahun, tapi berbeda itu tanggal dan bulan. Namun jumhur ulama, jadi pendapat ulama itu ada yang mengatakan tanggal 2, tanggal 6, tanggal 8, tanggal 9, tanggal 12. Bulannya ada yang Rabiul Awal, ada yang bulan suci Ramadan. Namun jumhur ulama, mayoritas di kalangan pendapat ulama mengatakan Nabi lahir hari Senin 12 Rabiul Awal. Mengapa mayoritas ulama mengatakan Nabi lahir hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal? Ada 3 Senin dan 3 12 Rabiul Awal yang berkaitan dan bersejarah dalam hidup Nabi. Pertama ibu dan bapak, hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal Nabi Muhammad dilahirkan. Pada hari dan tanggal yang sama, Senin 12 Rabiul Awal, Nabi Muhammad diwafatkan. Datanglah jamaah. Jadi kita ko Pak Ustadz mati samu jo hari tanggal bulan awak dilahirkan. Jawaban saya, untuk Nabi sama, untuk ibu entahlah. Kita tak pula bisa memastikan. Jangankan untuk dia, untuk kita pun kita tidak bisa memastikan. Ada enggak orang yang tanggal bulan lahirnya sama dengan tanggal bulan wafatnya? Ada. Selain Nabi siapa? Ustadz Stephen yang wafat beberapa hari yang lalu, ketua Mu'allaf Center. Tapi harinya sudah berbeda. Harinya ibu dan bapak rahimakumullah hari Jumat. Dapat hari terbaik. Ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ah aw lailatal jumu'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabr.
tak seorang pun muslim selagi tegak syahadatnya, tegak salatnya, tegak zakatnya, tegak puasanya, tegak juga hajinya, mati dia di hari Jumat atau malam Jumat, illa waqahullahu fitnatal qabr, maka Nabi menjamin dia tidak merasakan fitnah kubur, dia tidak merasakan siksa kubur. Padahal seringan-ringannya azab kubur itu ibu dan bapak rahimakumullah dihimpit dengan tanah kubur. Makanya orang yang wafat di hari Jumat syaratnya yang tadi, syarat ketentuan berlaku, rukun Islam berjalan. Karena banyak juga orang sekarang mobil Fortuner terbeli, haji tidak. Ya kan? Membangun rumah mewah bisa, berzakat tidak. Makanya selalu saya sampaikan di Masjid Masyitah, salah satu PR kita di Pekanbaru ini zakat. Makanya hari Jumat kemarin termasuk hari paling bahagia saya dalam kehidupan ini. Terutama kami-kami di komisioner Pak Basnas Kota Pekanbaru sangat berbahagia. Alhamdulillah kami dilantik itu tanggal 31 Januari 2022 sampai kemarin baru 8 bulan lebih ibu dan bapak rahimakumullah. Rupanya pencapaian zakat Kota Pekanbaru sudah melampaui perayaan zakat tahun lalu. Nah, ini masih ada waktu 3 bulan lagi ibu dan bapak rahimakumullah. Menjadi optimis kita insyaallah menyentuh di angka 10 atau bahkan bisa 12 miliar insyaallah. Karena tahun lalu zakat Kota Pekanbaru 6,4, nomor 7 di antara seluruh wilayah kota provinsi di Provinsi Riau. Nomor 7. Nomor 1 itu Siak, nomor 2 itu adalah Basnas Provinsi Riau, nomor 3 itu adalah Rohil, nomor 4 itu adalah Kampar, setelahnya adalah Kuantan Singingi, setelahnya adalah Pelalawan, setelahnya adalah Pekanbaru. Tapi kalau tercapai ini di angka 12, kita optimis mudah-mudahan bisa masuk ke nomor urut 4 lah ibu dan bapak rahimakumullah. Cukup melompat dari 7 ke 4, mudah-mudahan di tahun kedua semakin melompat lagi. Nah, jadi baru 8 bulan ibu dan bapak alhamdulillah pencapaiannya sudah tercapai lebih baik. Ibu dan bapak rahimakumullah. Lalu yang ketiga, hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal pula Nabi Muhammad membangun kota Madinah. Alhamdulillah. Hari Senin 12 Rabiul Awal itu Nabi Muhammad membangun kota Madinah. Caranya bagaimana? Ibu dan bapak, sebagaimana kita ketahui, Nabi Muhammad Rasulullah meninggalkan kota Mekah ini kan asbab ancaman pembunuhan. Direncanakan pembunuhan itu hari Kamis tanggal 27 Safar, akan dilaksanakan pembunuhan itu malamnya, malam Jumat tanggal 28 Safar. Jadi gerakan membunuh Nabi itu terjadi pada G28S. Agak-agak mirip dengan tahun 65 G30S. Jadi sama-sama di bulan S terjadinya. Bedanya cuma 2 hari, 28S 1, 30S 1. Pelakunya agak-agak mirip, sebutannya berbeda. Yang satu bernama kafir Quraisy, yang satu bernama komunis. Malamnya sama-sama malam Jumat. Jadi malam rencana membunuh Nabi itu sama persis dengan malam rencana pembunuhan para jenderal. Dari mana Pak Ustaz tahu? Kan masih ingat bapak sejarahnya kan? Istri Letjen S. Parman bertanya ke bininya. Letjen S. Parman bertanya ke istrinya, ke bininya. Malam apa iki, Bu? Kata istrinya, malam Jumat, Mas. Matanya kan tak mau tidur.
Malam Jumat lagi apa Kliwon? Kata istrinya, malam Jumat pon mas. Jadi para jenderal itu dibunuh pada malam Jumat pon. Nabi Muhammad nak dibunuh itu malam Jumat lagi Kliwon apa pon. Itu yang nak putui kaji awak ribut dan bapak rahimakumullah. Nak putui kaji awak. Jadi sama-sama malam Jumat, makanya Profesor Dr. Syamruddin Nasution, guru saya itu, guru besar sejarah, ibu dan bapak, apa kata beliau? Fakta sejarah itu adalah fakta yang berulang. Selama saya termenung, kok bisa pula sejarah fakta? Sejarah itu kata beliau, fakta yang berulang. Mengapa beliau berani mendefinisikan sejarah itu fakta yang berulang? Karena kata beliau, satu-satunya sejarah yang tak berulang itu hanya mukjizat. Kalau ibu-ibu nanti pergi ke istana Topkapi, saya ada rencana ke sana insyaallah bulan 3. Kalau kita pergi ke istana Topkapi, Istanbul, Turki, bacanya Topkapi, bacanya tulisannya Topkapi, bacanya Topkapi. Kalau kita masuk istana Topkapi, kita masuk sebelah kiri pertama, berjumpalah oleh kita banyak hal. Sebelah kanan juga banyak hal. Salah satu yang nampak di sebelah kiri itu adalah tongkat Nabi Musa alaihissalam. Jadi tongkat Nabi Musa membelah Laut Merah itu rupanya sama dengan sepanjang tangkai sapu ibu-ibu di rumah. Bedanya tongkat Nabi Musa itu bercabang. Hebatnya dengan izin Allah di tangan Nabi Musa dipukulkan tongkat sebesar sapu itu ke Laut Merah, terbelah Laut Merah. Coba pagi ini ibu isi ember penuh-penuh. Ember hitam yang besar tu isi penuh-penuh. Setelah diisi penuh-penuh, coba tarik sapu rumah tu. Coba hempaskan pula tangkai sapu tu ke ember tu. Macam mana kira-kira nasib air di dalamnya? Terbelahkah dia? Atau embernya yang terbelah? Kalau rupanya embernya yang terbelah, karena yang dilakukan Nabi Musa itu mukjizat. Mukjizat nak berulang dia. Jadi sejarah itu kata Profesor Dr. Syamruddin Nasution tadi apa? Sejarah itu fakta yang berulang. Maka Nabi nak dibunuh di malam Jumat, jenderal-jenderal nak dibunuh juga di malam Jumat. Lalu Nabi bersembunyi 3 malam berturut-turut di salah satu goa di Jabal Sur. Nama goanya Goa Sur. Malam 28, malam 29, malam tanggal 1 Rabiul Awal. Tanggal 1 Rabiul Awal berarti hari siangnya, Nabi meninggalkan Mekah menuju Madinah. Tidak lewat jalur utara, tapi jalur selatan. Apa beda jalur utara dengan selatan? Jalur utara itulah jalan yang Bapak Ibu lewati waktu haji, waktu umroh. Itu jaraknya 480 kilo. Itu menghabiskan waktu sekarang 7 jam. Kalau dulu 6 jam. Jadi 480 kilo itu Pak, paling lama hanya 7 jam. Kita ke Padang 300 kilo 10 jam. Kok bisa mereka 460 kilo 7 jam, kita 300-an kilo kok malah 10 jam? Karena cara filosofi PU Arab Saudi agak berbeda sedikit dengan PU kita. PU Arab Saudi itu sistem membangunnya, filosofinya bertemu gunung-gunung kupangkas, bertemu lurah-lurah kutimbun. Maka jalan mereka itu lurus-lurus, tak bisa ditimbun, tak bisa dipangkas, dibolonginnya. Makanya Arab Saudi itu terkenal dengan nama negeri 1000 terowongan. Kalau di Rohul, negeri 1000 suluk. Di Rohil, negeri 1000 kubah. Di Tembilahan, Inhil, negeri 1000 parit. Jadi
Ada kekuatannya di Parit, ada kekuatannya di Suluk, ada kekuatannya di Kubah. Kalau Arab Saudi namanya negeri 1000 terowongan. Kalau PU Indonesia itu lebih artistik ibu dan bapak. Lebih artistik filosofinya. Bertemu gunung-gunung didaki, bertemu lurah dituruni. Maka banyak jalan kita ini memutari gunung ibu dan bapak rahimakumullah. Maka banyak jalan berputar-putar. Nah ibu dan bapak yang berbahagia, Nabi tak lewat di situ. Nabi lewat jalur selatan. Jalur selatan ini diambil dari jalur Laut Merah, lalu masuk kampung-kampung kecil. Siapa yang tahu jalan itu? Justru orang kafir. Jadi kalau ada orang sekarang berkata, kita tak boleh bekerja sama dengan orang kafir. Nabi bekerja sama dengan orang kafir. Dalam peristiwa apa Nabi bekerja sama dengan orang kafir? Salah satunya ibu dan bapak rahimakumullah, Nabi bekerja sama dengan orang kafir dalam menunjukkan jalan ke kota Madinah. Siapa nama yang menunjukkan jalan itu? Yang tahu Mall Street, jalan tikus tuh. Namanya Abdullah bin Quraid. Apa agamanya? Majusi. Apa Tuhannya? Api. Jadi ibu dan bapak, boleh kita bekerja sama dengan orang kafir dengan syarat sifatnya adalah profesionalisme kerja. Apa contohnya Pak Ustaz? Rusak TV di rumah. Yang ada bengkel di situ di tempat ibu dan bapak ini punya koko. Ya antarkanlah ke tempat koko tuh. Ya kan? Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, Basnas itu punya Zmat namanya. Zmat ini toserba binaan Basnas. Lalu kata Pak Ketua, kita mesti mengambil kepada yang muslim. Saya sepakat. Cuman untuk saat ini seluruh barang-barang harian itu, seluruhnya itu yang pegang justru mereka semua tuh Pak. Jadi memperkaya mereka juga. Satu sisi iya, satu sisi memperkaya mereka juga. Tapi paling tidak kita sudah berjuang sisi yang berbeda. Kalau kita tak mampu memotong hulu, jangan sampai tidak memotong hilir. Jadi kalau tak bisa memotong hulu, jangan sampai tak memotong hilir. Kalau tidak ada selain yang hanya ada tuh di tempat mereka. Bapak Ibu kalau mencari HP, ujung-ujungnya pasti mereka. Belum ada di Arab Saudi lagi. Belum ada di Qatar lagi. Yang namanya Toyota, yang namanya Wuling, yang punya mereka. Yang namanya Mitsubishi yang punya mereka. Apa Pak? SMK baru punya kita. Jadi kalau tidak bisa dipotong hulu, hilirnya potong. Paling tidak kalau Bapak Ibu berbelanja ke toko-toko muslim, hidup saudara seiman. Jadi yang kecil-kecil jangan ke mereka juga. Nah, itu namanya potong hilir, bukan potong hulu. IKMI juga sekarang punya IKMI mat. Kita bekerja sama kalau ke atasnya ujung-ujung mereka juga. Tapi paling tidak ustadz-ustadz kita gerakkan. Yuk berbelanjanya ke IKMI mat. Agar kemudian ada biaya untuk pergerakan. Nah, ibu dan bapak rahimakumullah. Jadi Nabi lewat jalur selatan. Berangkat tanggal 1 Rabiul Awal, sampainya tanggal 7 Rabiul Awal. Di mana sampainya tanggal 7 Rabiul Awal itu? Di simpang panamnya kota Madinah. Apa nama simpang panam kota Madinah itu? Saniyatul Wada. Makanya ada syairnya. Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Apa itu saniyatul wada? Saniyatul wada itu nama simpang.
simpang masuk kota Madinah itu namanya Saniyatul Wada. Nama kecamatan Simpang Panam itu dulu Tampan, sekarang diganti Binawidya dan Tuah Madani. Kenapa diganti? Karena yang punya Tampan itu kan Jalan Riau. Tak mungkin kelurahan Tampannya ada di Jalan Riau, kecamatan Tampannya ada di Panam. Maka digantilah kecamatan Tampan menjadi Binawidya dan Tuah Madani. Bismillah. Ibu dan bapak rahimakumullah. Apa nama kecamatan masuk kota Madinah itu? Nama kecamatan masuk kota Madinah itu Kecamatan Kuba. Kuba. Tapi ini bukan Kuba bahasa Ocu ya, Kuba bahasa Arab nih, Kuba. Nah, jadi nama simpangnya Saniyatul Wada. Nama kecamatannya Kecamatan Kuba. Nabi sampai tanggal 7 Rabiul Awal, tanggal 8, 9, 10, 11, 4 hari Nabi beristirahat. Tepatnya hari Senin, kan sama tuh. Jadi kaji ini agak memutar-mutar sedikit ini, karena kita nak menceritakan sejarah kan. Tepatnya hari Senin, tanggalnya 12 Rabiul Awal, mulailah Nabi membangun kota Madinah. Tapi belum masuk ke tengah kotanya, masih di pinggiran. Itulah Kecamatan Kuba. Apa yang pertama kali dibangun Nabi? Masjid. Maka disebutlah nama masjidnya Masjid Kuba. Masjid Kuba ini luas. Entah mana lebih luas daripada Masjid Masyidah. Luas Masjid Kuba itu 22,5 meter kali 22,5 meter. Masjid kita berapa Pak? Pengurus? Sampai 22,5 nih? Jadi luas Masjid Kuba itu 22,5 meter kali 22,5 meter. Dibangun hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, selesai hari Kamis tanggal 15 Rabiul Awal. Jadi 4 hari selesai. Kalau Masjid Masyidah ini berapa hari dulu nih? Banyak harinya ya. Ibu dan bapak, Masjid Kuba ini momen Nabi membangun kota Madinah. Maka Nabi sangat mencintai Masjid Kuba ini. Setelah Masjidil Haram, Masjid An-Nabawi. Setelah An-Nabawi, Masjid Al-Aqsa Palestina. Setelah Al-Aqsa Palestina, Masjid Kuba. Apa buktinya Nabi mencintai Masjid Kuba ini? Nabi saking mencintainya Masjid Kuba, setiap hari ini Sabtu, Nabi sholat subuhnya ke Masjid Kuba, berjalan kaki, tidak pernah menggunakan kuda, tidak pernah menaiki onta. Berapa jarak rumah Nabi ke Kuba itu? Rumah Nabi di Raudhah. Raudhah itu rumah Nabi. Kuburan Nabi sekarang itu kan kamar Nabi. Jadi Raudhah itu rumah Nabi. Berapa jaraknya antara Raudhah ke Masjid Kuba? 9 kilo. 9 kilo pergi, 9 kilo pulang, berarti 18 kilo. Ibu dan bapak kesini berapa kilo? 18 kilo. Saya nak bersin-bersin ibu dan bapak, saya baru tidur hampir jam 4. Jadi saya baru tidur ini lebih kurang setengah jam baru. Gak ngalai-ngalai selayang saya ini. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, 18 kilo pergi dan pulang. Setiap Sabtu tidak lupa Nabi itu. Dan yang kedua, siapa dalam keadaan bersih, bersuci dari rumahnya,
Rumah kita kan tidak mungkin dihitung di sini. Maka rumah jamaah Indonesia dihitung dari hotel masing-masing. Makanya ustadz pembimbing itu memang harus nyinyir. Makanya saya selalu ngotot di travel, Pak. Kita tak mau memurah-murahkan harga. Karena dalam setiap 20 jamaah mesti satu petugas. Setiap ada 20 jamaah satu petugas. Satu grup mesti 2 petugas. Itu di luar petugas di sana, Ibu dan Bapak rahimakumullah. Apa tujuannya? Pembimbingan itu. Jadi jangan dibuat murah-murah. Murah-murah nanti terpaksa ini dimurahkan, ustaz-ustaz dihilangkan. Karena kalau ini sampai hilang, ustaz-ustaz pembimbing itu dihilangkan, banyak yang akhirnya jemaah itu membuat cara masing-masing. Banyak, Pak. Sudah diwanti-wanti itu malam itu. Semuanya berwuduk, ngumpul semua di bus. Sudah berwuduk semuanya, lupa Pak Ustaz, tunggu sebentar ya Pak Ustaz. Menunggu itu minta ampun pula Ibu dan Bapak rahimakumullah. Menunggu itu. Jadi banyak jamaah tak paham dia. Maka kalau menurut saya lebih penting daripada hotel, lebih penting daripada pesawat, ustaz itulah. Ustaz pembimbing itu harus paling tidak 20 jamaah satu pembimbing. Dan itu dibiayai. Satu ustaz itu paling tidak biayanya 30 juta. Karena 25 juta misalnya modal dasar dia berangkat, 5 juta paling tidak uang transportnya. 30 juta. Makanya apa kata jemaah? Bisa kita buat harga macam ini Pak Ustaz? Bisa. Kalau mau ini ditanggalkan, sedangkan ibu itu berangkat hanya kadang sekali seumur hidup. Maka mesti yang terbaik. Ibu dan Bapak rahimakumullah. Maka kemudian Senin 12 Rabiul Awal Nabi Muhammad dilahirkan, Senin 12 Rabiul Awal Nabi Muhammad diwafatkan, Senin 12 Rabiul Awal pula Nabi Muhammad membangun Masjid Quba. Penutup sebelum kita salat, mengapa disebut namanya tahun gajah? Bapak Ibu akan dibawa ke Arafah, Muzdalifah dan Mina. Di Arafah bagi jamaah haji berwukuf. Bagi jamaah umroh hanya menengok Arafah lalu datang ke Jabal Rahmah, naik ke atas Jabal Rahmah. Ini tempat Nabi Adam dan Hawa dipertemukan. Setelah cukup lama mereka tak berjumpa. Kenapa mereka lama tak berjumpa? Karena setelah diusir dari syurga, jauh mereka saling bertemu. Nabi Adam menurut sebahagian sejarah dicampakkan ke India. Ada yang mengatakan di Mekah, sedangkan Siti Hawanya di Jeddah. Maka Jeddah namanya, Jeddah itu artinya nenek. Dulu kan tak ada HP. Kalau ada HP kan bisa pakai WA kan. Kirim Sherlock dek, agak mudah mencarinya. Tapi karena tidak ada HP, tak ada WA, tentu mencarinya manual. Lama mencari, bertemulah beliau berdua itu di Jabal Rahmah. Yang kedua Muzdalifah. Salah satu yang menarik di Muzdalifah, kalau jamaah haji mengambil batu mabit. Lalu Ibu dan Bapak kalau jamaah umroh menceritakan Muzdalifah. Salah satu yang menarik sekarang adalah di Muzdalifah itu dibangun maktab baru disebut dengan nama Mina Jadid. Ini kawan-kawan yang mengaji di Jalan Nangka, saya sebut Jalan Nangka ya. Hati-hati membid'ah-bid'ahkan sesuatu. Mina Jadid itu membangun Muzdalifah menjadi Mina. Tak ada ayatnya, tak ada hadisnya, tak dibuat Nabi, tak dibuat sahabat, tak dibuat tabi'in, tak dibuat tabi'in. Pertanyaannya, apakah itu bid'ah? Kalau bid'ah berarti dolalah dong. Kalau dolalah masuk neraka. Berarti puluhan ribu jamaah haji itu. Macam mana itu? Maka jangan mudah-mudah saja membid'ah-bid'ahkan sesuatu. Kaji ini makin didalami semakin unik, semakin didalami semakin terasa tak berilmu kita. Makanya kalau orang yang mudah-mudah memfonis-fonis itu kalau istilah orang belajar silik,
baru mulai basilik, nak basilik juga rajonya. Nah, jadi jangan mudah-mudah aja menyalah-nyalahkan gaji. Nah, yang paling menarik tentang tahun gajah ini, masuk kita ke Mina, justru berjumpa tanah kosong. Ada tanah kosong dekat perbatasan itu. Kenapa tidak situ saja dibangun? Tidak perlu membangun Musdalifah menjadi Mina Jadid, Mina baru. Rupanya tanah kosong itu dulu pernah dibangun. Tapi kemudian dibuka lagi maktabnya. Kenapa demikian? Jamaah tidak sanggup menempati maktab itu. Kenapa tak sanggup menempati maktab itu? Karena maktabnya panas. Kenapa maktabnya panas? Karena ibu dan bapak rahimakumullah, di bawah maktab itu tanahnya panas. Kenapa tanahnya panas? Karena ditemukan kerikil-kerikil kecil yang panas. Ketika diteliti, kerikil kecil yang ada di situ berbeda dengan seluruh kerikil lain di tempat lain. Diyakinilah kerikil itulah yang dijatuhkan 1500 tahun yang lalu. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Itu dikirim oleh Allah Ta'ala burung ababil untuk menjatuhkan kerikil-kerikil kecil ke pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Rupanya kerikil yang dijatuhkan hanya burung membawanya. 1500 tahun yang lalu sampai hari ini masih panas. Nah, jadi kalau kerikil yang aslinya 1500 tahun yang lalu macam mana agak-agaknya? Nah, maka jamaah masyitoh tidak usahlah bercita-cita nak piknik pula 3 hari ke neraka, tidak usah. Pokoknya masuk surga lah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Karena saat itu burung ababil menjatuhkan kerikil kepada pasukan bergajah, maka gajahnya mati, pasukannya kocar-kacir. Saat itulah Nabi dilahirkan, maka disebutlah nama tahun itu adalah tahun gajah. Sampai situ dulu kisahnya ibu dan bapak rahimakumullah. Jadi kisah ini kisah paling dasar dalam Maulid Nabi. Sengaja saya ungkapkan karena banyak yang tidak mengulang-ulang ini, ibu dan bapak rahimakumullah. Terima kasih ibu dan bapak yang berbahagia, semoga ada manfaat. Dan billahi taufiq wal hidayah war ridha minal inayah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.